Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-ittisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridwaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatina salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bersilaturahmi dalam majelis yang sangat luar biasa, majelis silaturahmi, majelis ilmu, majelis Al-Quran. Karena kita belajar tafsir atau mungkin biar tidak terlalu berat gitu ya, kita kasih nama tadabbur Al-Quran. Kalau ngaji tafsir itu yang ngajar harus sangat alim, harus orang yang sangat paham ilmu Al-Quran. Saya terlalu berat bebannya itu kalau ngaji tafsir. Jadi kita ngaji tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu artinya belajar. Ya. Tadabbur Al-Quran itu kita belajar dari pesan-pesan firman Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana perintah Allah memerintahkan kepada kita untuk belajar. Afala tatadabbarun. Apakah kalian tidak belajar? Apakah kalian afala ta'girun? Apakah kalian tidak berpikir? Ya, afala tatafakkarun. Menunjukkan betapa banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, maupun tentu juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat penciptaan Allah di sekeliling kita. Kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat 119. Bapak Ibu bisa buka di mushaf atau di aplikasi panjenengan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Allah berfirman. Betul itu ya, qala Allah ya. Hadza yaumu yanfa'us shadiqin. Inilah hari ini itu pada saat ceritanya ini pada saat Allah berbicara kepada Nabi Isa pada saat kiamat. Ini mengacu kepada ayat sebelumnya. Ayat 117 dan 118. Di mana di ayat 117 dan 118 konteksnya secara besar adalah, kalau ditarik lagi ke belakang, adalah berangkat dari fenomena banyaknya murid dan umatnya Nabi Isa yang melenceng dari ajaran Tauhid. Tauhid itu ajaran yang sangat pokok, yang sangat basic, yaitu inti dari akidah kita, keyakinan kita bahwa sebagaimana makna tauhid yang berasal dari atau sama dengan akar katanya dan ahadun yang artinya satu, maka tauhid itu adalah mensatukan atau mengesakan Allah. Nah, banyak pengikutnya Nabi Isa, muridnya Nabi Isa yang melenceng. Kalau ngomongin umat yang melenceng dari nabinya, itu sebenarnya dari zaman Adam sampai hari ini banyak memang umat-umat Nabi, umat-umat Rasul yang keluar, yang melenceng dari ajaran Rasulnya. Di setiap zaman, di setiap masa ada. Tapi ada fenomena yang menarik sampai harus digarisbawahi oleh Al-Quran beberapa kali. Spesifik di umatnya Nabi Isa adalah melencengnya dalam hal tauhid atau keesaan Allah. Di mana disebutkan dalam Al-Quran
spesifik membicarakan tentang bagaimana sebagian umatnya Nabi Isa mengangkat Nabi Isa atau menganggap Nabi Isa dan juga Bunda Maryam juga sebagai Tuhan. Maka misalnya di ayat 116 kalau kita tarik mundur ke belakang, Allah mengingatkan wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi tahiduni. Apakah engkau wahai Isa putra Maryam mengatakan kepada manusia, ya, at-tahiduni wa ummiya ilaihina ilahaini min dunillah. Apa kamu mengatakan, apa kamu ngajarin kepada umatmu untuk menjadikan aku Isa dan ibuku Maryam sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah, jadi spesifik problematika sebagian besar atau sebagian umatnya Nabi Isa adalah menjadikan Isa dan Bunda Maryam sebagai Tuhan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditanya waktu hari kiamat ini ditanya oleh Allah. Nabi Isa, kamu memang ngajarin ya umatmu untuk mengangkat kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku. Nah, disitulah Nabi Isa kemudian menjawab bahwa tidak. Mana mungkin aku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku. Mana mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan wilayahku. Dan semuanya sudah jelas bahwa Nabi Isa juga mengajarkan tauhid. Nah, sehingga pada ayat 118 Nabi Isa menyerahkan kepada Allah. Silakan Allah. Kalau engkau memang mau menyiksa mereka, ya itu hamba-hambamu. Jadi ya silahkan disiksa. Bahasa gampangnya begitu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi, maha bijaksana. Nah, yang kita baca hari ini adalah jawaban Allah atas doa atau pernyataan Nabi Isa tadi. Ya, Nabi Isa kan sudah mempersilahkan. Ya sudah, kalau orang Surabaya bilang baba, wis baba. Baba itu terserah udah. Kalau mau disiksa ya kamu memang Tuhan bagi mereka kok. Yang berkuasa untuk mereka, yang sudah mengajarkan tentang tauhid tapi mereka langgar. Tapi kalau mau diampuni ya engkau berarti maha bijaksana. Nah, kemudian dijawab oleh Allah. Qala Allah, hadza yaumu yanfa'us shadiqin. Ini hari kiamat, ini hari yanfa'us shadiqin, yang memberikan manfaat atau bermanfaat bagi orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Sidquhum, benar-benar kejujurannya, benar-benar kebenarannya. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah yaumul hisab. Hari kiamat itu adalah hari perhitungan. Sekaligus juga yaumul jaza. Hari untuk memberikan recognition, memberikan penghargaan, balasan, ganjaran, dan juga balasan, rewards and punishment. Jadi kalau dulu di dunia, orang itu berbuat salah, beristighfar, mohon ampunan dengan 3 syarat yang kita sudah berkali-kali ngaji, maka insya Allah itu kategorinya adalah taubatan nasuha, diampuni. Ya, diampuni. Tapi kalau sudah sampai yaumul jaza, yaumul hisab, hari perhitungan, ya masing-masing menerima perhitungannya dan menerima resikonya. Ya. Sehingga yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini hari yang bermanfaat untuk orang-orang yang benar-benar lurus, ya. Artinya dalam konteks ini adalah dalam konteks ayat-ayat sebelumnya ini adalah orang-orang yang bertauhid dengan benar. Tentu sebaliknya, kalau ada yang melenceng dari tauhidnya, ya siap-siap saja menerima resikonya, menerima hukumannya. Karena ini sudah yaumul kiamah. Ya. Hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan. No way back. Ya, tidak ada jalan untuk mundur. Ya, sudah.
inilah saat perhitungan investasi kita, baik investasi kebaikan maupun keburukan. Hari panen raya, di mana Allah menyebutkan yanfa'us shadiqina sidquhum, yang betul-betul memberikan manfaat bagi orang-orang yang jujur sejujur-jujurnya. Dalam konteks ini adalah tauhid. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, salah satu hikmah yang kita petik adalah bahwa orang-orang yang beriman itu hidup di dunia tangguh, kokoh, ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah galau, tidak mudah sedih yang berlebihan. Ya. Kalau saat kita menghadapi kehidupan ini ada onak dan duri, aral dan cobaan, ya, hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan, cita-cita yang tidak terwujud, dizolimi orang, ya, dikerjain orang, ya, diberi harapan palsu, yang itu harusnya hak kita diserobot oleh orang lain. Kalau di kantor itu biasanya ada yang suka nyerobot, kita yang kerja, dia yang mengaku untuk mendapatkan pengakuan dari atasan dan kantor misalnya. Atau bahkan mungkin memfitnah, ya. Itu hal-hal yang biasanya membuat orang kemudian lemes, ya, marah, kecewa, dan mungkin akan kemudian menyerah, ya. Nah, orang-orang yang beriman itu punya harapan besar, punya keyakinan, harapan berbasis keyakinan besar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah melihatnya, malaikat yang diperintahkan Allah mencatatnya, dan Allah telah menyiapkan reward and punishment atas apapun yang kita kerjakan di dunia. Maka kalau orang Jawa itu bicara, ya bukan hanya Jawa aja ya, mungkin cuma saya tahunya, karena saya orang Jawa ya tahunya Jawa gitu. Yang dari tempat lain jangan tersinggung. Saya mau bilang, orang Sunda mengatakan, saya nggak tahu orang Sunda gitu. Kalau orang Jawa itu ketika menerima cobaan-cobaan itu, dizolimi, difitnah, dibully, apalagi. Salah satu prinsipnya adalah statementnya Gusti Allah boten sari. Nah, ya kan? Allah tidak tidur. Itu orang yang beriman. Ya. Bagaimana mungkin mengatakan demikian kalau dia tidak meyakini adanya Allah? Ya kan? Nah, kalau beriman dan meyakini adanya Allah, maka sudah otomatis satu paket dengan beriman dan mengimani hari akhir, hari kiamat. Nah, orang-orang yang beriman itu tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, tidak mudah baper, ya sedikit-sedikit boleh lah, namanya manusia. Hanya malaikat yang nggak punya perasaan gitu. Nggak bisa Pak, mana mungkin kita manusia nggak sedih, boleh sedih. Tapi orang yang beriman sedihnya nggak lama, nggak baper-baper banget, nggak terlalu jeru. Kalau orang Jawa bilang kan jeru. Lagi jeru-jeru nih, wah, lagi dalam-dalamnya. Ya oke lah, sedih sebentar, khawatir dan takut sebentar. Tapi selanjutnya karena yakin adanya Allah, Gusti Allah mboten sari. Jadi kalau kita difitnah, diomongin yang buruk-buruk, gak usah terlalu baper. Gusti Allah mboten sari, Allah tidak tidur, Allah melihat dan malaikat mencatat. Dan bukan hanya melihat dan mencatat, tentu menyiapkan reward and punishment, pahala, ganjaran dan juga hukuman. Hukuman untuk orang yang memfitnah kita, pahala untuk kita yang difitnah. Sayyidina Ali itu kalau difitnah, orang yang memfitnah malah dikasih uang. Padahal Sayyidina Ali itu bukan termasuk orang kaya. Ya. Sayyidina Ali itu bukan termasuk orang kaya, tapi kalau ada orang yang memfitnah dia dikasih uang 2 dirham. Ya. Kenapa? Karena aku difitnah, nanti aku dapat pahala. Aku difitnah,
saya introspeksi. Meskipun itu tidak terjadi pada diri kita. Tapi justru karena difitnah kita jadi berjaga-jaga agar tidak terjadi pada diri kita. Ya. Misalnya kita difitnah mengambil hak orang lain atau mencuri atau korup. Kita tidak melakukannya. Buat Sayyidina Ali, oh orang ini mengingatkan saya agar jangan sampai saya mengambil hak orang lain. Agar tidak terjadi apa yang difitnahkan kepada saya. Nah, keren banget kan? Lagi pula kemudian insya Allah dengan difitnah itu doa-doaku akan lebih dekat, akan lebih dikabulkan, akan lebih didengarkan oleh Allah. Dan insya Allah dapat pahala. Ya, besok orang yang memfitnah akan memberikan panen atau hasil investasi kebaikannya untuk kita. Maka difitnah orang malah sama Sayyidina Ali dikasih hadiah. Hadiahnya uang lagi. Ya, bukan hanya doa. Karena apa? Karena tadi. Ya, luar biasa kan? Tuh. Gak usah terlalu baper. Ya, office politics. Ya, politik kantor misalnya. Saling gasak-gasakan. Gede-gedean backing misalnya. Ya, backing kita Allah Subhanahu wa taala. Backing terbaik, backing yang paling agung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, poinnya sampai di situ bahwa orang-orang yang beriman tidak mudah baper, tidak terlalu dalam bapernya, tidak terlalu mudah sedih, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu lama sedihnya. Dijelaskan kepada kita semuanya di bagian kedua dari ayat ini lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Orang-orang yang shadiqina sidquhum, orang-orang yang benar-benar jujur, benar-benar lurus, lahum jannatun. Mereka akan mendapatkan surga tajri min tahtiyal anhar, di mana di bawahnya akan mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, di dalamnya kekal. Lihat, kalau di surga itu sama di neraka sama-sama khalidina fiha, tapi kalau di surga ditambahin abadan, selama-lamanya. Di akhirat khalidina fiha, kekal, tapi tidak pakai abadan dengan makna ada harapan kalau kita punya, meskipun itu cuma satu biji dzarrah keimanan kepada Allah, kalau kita punya investasi kebaikan, sekali lagi meskipun hanya sebiji dzarrah, suatu saat akan diangkat dari neraka menuju surganya Allah. Maka tidak ada abadan kalau kita bicara neraka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap orang-orang yang shadiqina sidquhum untuk masuk surga. Para ahli surga itu Allah ridho kepada mereka. Dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan terbesar. Buat orang yang beriman tidak ada yang lebih besar harapannya, tidak ada yang lebih besar kenikmatannya melebihi surganya Allah. Itu bedanya. Maka ya mencari dunia, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi seperlunya saja. Nggak perlu nemen-nemen, nggak perlu terlalu berlebihan. Karena puncak kebahagiaan orang yang beriman adalah surganya Allah. Kalau mencari harta dan dapat, ya maka menjadi wahana, menjadi apa namanya enabler, menjadi alat ungkit untuk kita menuju cita-cita terbesar kita, yaitu di surganya Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara surga, kenapa banyak ayat yang menjelaskan surga itu tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini gambaran kasar atas surga. Karena sesungguhnya sebenarnya surga itu dijelaskan oleh Allah mala ainun ra'at. Surga itu kenikmatannya itu sesuatu yang, atau puncak kenikmatan ultimate. Puncak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita sebagai manusia. Karena saking indahnya, saking nyamannya, dimensinya berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Adapun digambarkan dengan kenikmatan dunia, itu sedikit, ya, sedikit untuk menggambarkan puncak kenikmatan itu. Misalnya, ya tajri min tahtiyal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ingat Al-Quran ini diturunkan di Arab yang sangat gersang,
Membayangkan sungai-sungai itu adalah sesuatu yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Tapi aslinya surga adalah mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga kita. Keindahannya surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, dibayangkan oleh pikiran. Wala khatarat fi qalbil bashar, bahkan tidak pernah terbetik dalam pikiran kita, dalam hati kita. Membayangkan surga indahnya seperti apa. Nanti faktanya jauh lebih indah. Ya, ya maka buat orang yang beriman, ya cukup singkat saja bahwa surga adalah puncak kenikmatan, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, keindahannya seperti apa. Karena tidak bisa digambarkan dengan dimensi kita di dunia, saking indahnya. Ya, sekali lagi kalau ada spill informasi tentang surga seperti yang sekarang kita baca, tajri min tahtiha anhar, yaitu adalah spill aja yang sangat kecil, yang sangat sederhana dibandingkan dengan aslinya. Aslinya nanti puncaknya jauh melebihi apa yang kita bayangkan sekarang. Itu puncak kenikmatan surga. Maka itulah di akhir ayat ini disebutkan dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang paling besar, azim, ya, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah sebagai puncak kenikmatan kita dan keberuntungan kita. Salah satu cara untuk menuju ke sana, sebagaimana disabdakan oleh Kanjeng Nabi, adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, sebagaimana janjinya Kanjeng Nabi, orang-orang yang menuntut ilmu itu sahalallahu lahu tariquhu ila jannah, akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya Bapak Ibu, ngaji, dan insya Allah salah satu fadilah manfaat dari menuntut ilmu ngaji bersama-sama adalah dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pagi hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan atau komentar. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Ada Pak Ustadz. Monggo silakan. Ibu siapa ini? Putri Pak. Putri, silakan Putri. Ya. Alhamdulillah sakit gabung malih tadi terpental. Oh ya, alhamdulillah. Monggo Putri. Ya, mau tanya Pak. Waktu sudah lama sih pernah masalah iktikaf. Kata Pak Ustadz waktu itu pernah bilang iktikaf itu berdiam sebentar di masjid. Kalau kita masuk masjid, tapi waktu itu masih bulan Ramadan ya Pak, Bapak bilangnya. Kalau kita masuk masjid, kita niatkan iktikaf, nawa itu iktikaf niatnya gitu saja. Nanti kita sudah bisa mendapat pahala iktikaf. Nah itu kalau di luar Ramadan berlaku nggak Pak iktikaf itu? Ya, berlaku Ibu. Setiap saat iktikaf di masjid itu berlaku. Nah, tentu bedanya kalau bulan Ramadan pahalanya lebih berlimpah. Sebagaimana ibadah kita dan amal soleh kita yang lain dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita bukan bulan Ramadan pun kalau kita masuk masjid kita bisa niatkan iktikaf ya Pak? Iya, betul sekali. Masjid ya Bu. Nah, salah satu ciri masjid adalah tanahnya diwakafkan untuk masjid. Jadi nggak bisa iktikaf di musola di rumah kita. Beda. Niat Ya. iktikaf. Apakah ada pahala duduk tafakur? Ada pahala, tapi pahalanya bukan pahala iktikaf. Kan kadang-kadang di rumah kita punya tempat sholat ya Bu ya. Iya. Untuk sholat. Nah itu kalau itu kan bukan spesifik masjid yang tanahnya memang diwakafkan untuk masjid. Nah, itu tidak masuk kategori iktikaf. Iktikaf kalau di tempat masjid, salah satu tanda masjid adalah tanahnya diwakafkan untuk masjid. Ya Pak. Jadi masjid dengan musola itu berbeda. Musola itu tempat sholat bisa dimanapun, di kantor, di rumah,
di pom bensin. Kita bisa sholat di mana-mana. Tapi saran saya, jangan sekali-kali sholat di jalan. Karena kalau sholat di jalan nanti bisa ketabrak mobil. Iya, Pak. Nah, satu lagi, Pak. Boleh. Mumpung Selama sholat di ini, mana, Bu? iya, selama ini yang saya tahu, nama kakek saya ya, Pak ya. Nama kakek saya itu Sumono. Nah, setelah itu saya baru-baru ini bertemu dengan keluarga besar di Jawa gitu loh. Ternyata namanya bukan Sumono, tetapi Tumono, beda nama. Nah, itu katanya kan kalau kita kirim doa itu kalau namanya nggak benar, nggak nyampe gitu. Nah, sekarang ini saya bingung. Pakai Tumono apa Sumono gitu loh, Pak. Terus kalau misalnya itu yang kemarin-kemarin itu nyampe enggak doa saya? Kalau saya untuk ibu saya itu orang tua ibu saya, ibu kebetulan doa untuk ibu saya kan seperti ini binti Sumono gitu. Itu nyampe enggak itu? Gitu loh, Pak. Gimana, Pak? Iya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi kembali ke ayat yang sangat populer, yang sangat banyak jumlahnya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha Tahu, bahkan sampai khabir, mengetahui yang ada di dalam hati kita. Bedanya alim sama khabir, khabir itu lebih detail, termasuk hal kecil-kecil. Apa yang berdesir di dalam hati kita pun Allah tahu. Ya. Jadi berdoa menyebut nama itu bagus, spesifik, ya. Kanjeng Nabi dalam beberapa doa juga menyebut nama, gitu ya. Tapi kalau namanya salah, ketukar satu huruf saja, kan niatnya yang paling penting doa untuk ayah kita. Jadi meskipun salah sebut, Allah sudah tahu. Oh, Putri, maksudnya mungkin buat bapaknya ya, salah sebenarnya kamu, tapi nggak apa-apa, saya udah tahu. Gitu. Kurang lebih begitu, Bu. Jadi, insya Allah, meskipun salah satu huruf, ya doanya sampai, ya kalau disebutkan namanya lebih bagus, kalau tidak ya nggak apa-apa. Untuk bapak saya, untuk ibu saya. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak tahu, ya bapak kita, ayahnya bapak kita tahu. Misalnya Fulan bin Abdullah, gitu ya, tahu. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu siapa nama kakek kita. Kakek saya yang levelnya 4 atau 5 di atas saya udah nggak tahu. Kalau kirim ya doa misalnya Abdullah. Kalau mau dikasih bin ya bin Adam. Wah, semuanya anak Adam soalnya ya. Jadi insya Allah sampai meskipun namanya salah yang disebut. Dan nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Kita yakin bahwa Allah mendengar doa kita dan tahu bahkan yang berdesir di dalam hati kita pun Allah tahu. Begitu ya Putri. Terus Pak, satu lagi kalau jadi sekarang itu saya pakai nama yang setelah saya tahu ya Pak, yang betul ya Pak? Iya boleh. Yang penting yakin Bu, yakin, dan itu yang penting yakin bahwa itu bapak kita ya. Doa untuk bapak kita yang paling penting begitu. Iya iya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Saya Ustadz. Monggo, monggo, ini Bunda Tri. Kalau tadi Bu Tri, ini Bunda Tri. Ya, silakan Bunda Tri. Menyambung tadi yang Putri Andayani disampaikan tentang apa istilahnya apa Pak tadi yang di masjid yang diem Iktikaf. Iktikaf ya. Lah itu saya yang pengen saya tanyakan, di rumah saya ini kebetulan kan alhamdulillah ada musola. Musolanya untuk kampung, kalau apa tarawih ya penuh. Kalau harian ada beberapa tetangga yang berjamaah juga di musola saya. Nah, kebiasaannya itu kalau habis maghrib sampai menunggu isya itu nggak ada yang turun. Semua masih tetap di musola sambil membaca surat-surat di Al-Quran seperti itu. Apakah ini bisa dikategorikan bisa untuk iktikaf tadi, Pak? Tanahnya diwakafkan untuk masjid maupun dereng, Bu? Masih Kalau tanah keluarga? Ya, tanahnya masih, tapi digunakan untuk kampung. Ya. Ada musola yang sebelahnya Ustadz Ulun itu. Itu bedanya musola dengan masjid.
Kalau masjid Hmm. tanahnya sudah diwakafkan dan dedicated atau memang khusus untuk masjid untuk ibadah miliknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, Dan untuk ngaten. Iya, iktikaf iya. itu di masjid. Tapi apakah kalau musola yang seperti itu nggak dapat pahala? Ya dapat pahala tetap. Ya pahalanya itu pahala apa? Pahala kita berdoa, pahala kita membaca Al-Quran di tempat sholat kita. Pahala Iya. mujalasah dengan orang-orang solih. Pahala membaca Al-Quran yang memberkahi tempatnya. Orang rumah dibacakan Al-Quran saja bercahaya, ya kan? Tentu Alhamdulillah. tempat itu Iya. juga menjadi bercahaya dan full berkah. Tapi kalau ditanya apakah itu termasuk kategori itikaf atau bukan, bukan, ya. Oh, Jadi iya. tetap dapat pahala Ibu meskipun bukan pahala iktikaf. Iya. Tetap Iya. jangan kemudian gara-gara ini, oh udah kalau begitu kita bubar aja, bubar nggak usah duduk. Ya, tapi kayak masih Ben, dapat pahala iya. yang lain. Pahala duduk di tempat sholat, pahala duduk Berjamaah. bersama orang-orang soleh berjamaah, ya tetap dapat pahala. Itu ya Bu. Iya. Iya. Iya, Ustaz, matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat dan sukses selalu Bapak Ibu. Wallahul Amin. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.